Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Halin. Saya dari kelas MN23C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil laporan studi kelayakan bisnis saya, yaitu Clean Up Care, yang diampu oleh Ibu Dwi Epti Hidayati SEMN. Oke, berikut adalah daftar isi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang, kenapa saya memilih bisnis ini. Yang kedua ada kajian aspek legal bisnis. Yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran. Yang keempat ada aspek pestel. Yang kelima ada aspek teknis dan teknologi. Dan yang terakhir ada aspek finansial. Baik, yang pertama ada latar belakang. Dalam era modern saat ini, kebersihan dan penampilan menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis dan menuntut kepraktisan serta efisiensi waktu. Jasa kebersihan tidak lagi terbatas pada pakaian, tetapi berkembang ke perawatan barang pribadi seperti sepatu, tas, dan topi, yang kini dipandang sebagai bagian dari identitas dan citra diri. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas layanan, kenyamanan, dan kepercayaan mendorong tingginya permintaan terhadap jasa perawatan barang pribadi, khususnya di wilayah perkotaan. Melihat peluang tersebut, Clean Up Care hadir sebagai layanan perawatan sepatu, tas, dan topi yang mengutamakan kualitas, keamanan bahan, serta pelayanan profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern secara praktis dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ke kajian aspek legal bisnis. Jadi Clean Up Care merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa dengan merek dagang Clean Up Care yang berfokus pada kegiatan mencuci dan perawatan sepatu, tas, dan topi. Clean Up Care beralamat di Tuparet, Jalan Nomor 15, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dengan nama pemilik saya pribadi yaitu Nurdin Halid. Untuk keperluan komunikasi dan pelayanan pelanggan bisa menghubungi nomor telepon 0838 0860 2520 atau bisa melalui alamat email yaitu cleanupcare.service@gmail.com. Selanjutnya ada visi dan misi Clean Up Care. Visi Clean Up Care yaitu menjadi penyedia perawatan dan pembersihan sepatu, tas, dan topi yang terpercaya, profesional, serta ramah lingkungan yang berada di Karawang Barat dan sekitarnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, Clean Up Care perlu menjalankan misi menyediakan layanan pembersihan yang berkualitas dengan teknik dan bahan aman untuk berbagai material. Membangun kepercayaan pelanggan melalui pelayanan yang cepat, teliti, dan memuaskan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat aksesoris agar tetap awet dan menarik. Menerapkan konsep ramah lingkungan dan menggunakan produk pembersih yang aman. Dan mengembangkan inovasi layanan termasuk pemesanan online dan antar jemput. Berikutnya ada tujuan, sasaran, dan target usaha Clean Up Care. Untuk tujuan, Clean Up Care terbagi menjadi dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek Clean Up Care yaitu berfokus meningkatkan jumlah pelanggan dan brand awareness di Karawang, dan menyempurnakan SOP operasional, meningkatkan keterampilan karyawan, serta mencapai titik impas atau BEP. Untuk tujuan jangka panjangnya, Clean Up Care menargetkan pembukaan cabang baru, perluasan layanan perawatan, pengembangan platform digital, penguasaan citra merek, penerapan standar ramah lingkungan, serta pencapaian profitabilitas berkelanjutan. Untuk sasaran, Clean Up Care menyasar pada pelajar, mahasiswa, serta pekerja yang berusia 17-35 tahun, serta komunitas sneaker, pencinta fashion, dan masyarakat urban Karawang yang membutuhkan layanan praktis dan berkualitas. Untuk target usaha Clean Up Care menargetkan 25 layanan per hari dengan harga layanan rata-rata 70.000. Dalam 1 bulan atau 24 hari kerja, targetnya mencapai 600 layanan atau sekitar 42 juta. Dalam 1 tahun atau 288 hari kerja, totalnya menjadi 7.200 layanan. Dengan proyeksi pendapatan 504 juta per tahun. Oke, berikutnya ada aspek manajemen dan struktur organisasi Clean Up Care. Untuk aspek manajemen, Clean Up Care dikelola oleh satu pemilik usaha yang didukung dengan 9 karyawan yang terdiri dari 1 manajer operasional, 1 manajemen keuangan, 3 staf cleaning atau produksi, 1 admin customer service, 1 staf digital system, dan 2 kurir antar jemput. Pembagian tugas ini dirancang untuk memastikan kegiatan operasional, pelayanan pelanggan, serta sistem digital berjalan dengan efektif
dan terkoordinasi dengan baik. Untuk struktur organisasi Clean Up Care, yang pertama ada pemilik usaha yaitu saya pribadi yang bertugas untuk menentukan kebijakan dan arahan usaha. Yang kedua ada manajer keuangan yang bertanggung jawab atas mengelola dan mengontrol keuangan. Yang ketiga ada manajer operasional yang bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional dan kualitas layanan. Selanjutnya ada admin dan customer service yang bertugas menangani pemesanan, pelayanan pelanggan, dan administrasi. Terus ada IT dan Digital System Office yang mengolah sistem digital dan teknologi. Serta ada staff cleaning atau produksi yang melakukan pencucian dan perawatan barang. Dan terakhir ada kurir atau driver yang bertugas mengambil dan mengantarkan barang pelanggan. Berikutnya ada kajian aspek legal bisnis. Clean Up Care sudah memenuhi aspek legal dan finansial usaha dengan modal dasar sebesar 244.170.000 sebagai dasar pendirian dan operasional perusahaan, serta didukung oleh NIB sebagai identitas resmi usaha dan NPWP sebagai bentuk kepatuhan perpajakan dan akte sewa gedung sebagai bukti legal penggunaan tempat usaha, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan sah dan berkelanjutan. Berikutnya ada jenis dan layanan harga Clean Up Care. Clean Up Care menyediakan perawatan dan pencucian sepatu, tas, dan topi yang meliputi pas clean, deep clean, repaint restorasi warna, dan protecting coating. Selain itu tersedia layanan antar jemput serta aplikasi digital dengan sistem poin loyalitas untuk kemudahan pemesanan dan keuntungan pelanggan. Untuk harga layanannya yaitu ada pas clean, pembersihan ringan untuk sepatu, tas kecil atau topi, kisaran harga 35.000. Kemudian ada deep clean, pembersihan menyeluruh untuk bahan khusus atau noda berat, sekitar harga 60.000. Ada repaint atau restorasi, mengembalikan warna dan tampilan produk seperti baru, sekitar harga 120.000. Dan ada protecting coating atau lapisan pelindung anti air dan anti noda, sekitar harga 65.000. Serta ada layanan pickup dan delivery, sekitar harga 15.000. Berikutnya ada kajian aspek pasar dan pemasaran Clean Up Care. Yang pertama ada target pasar. Target pasar Clean Up Care meliputi masyarakat usia 17 sampai 35 tahun di Karawang Barat dan sekitarnya, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja yang memiliki aktivitas padat. Secara psikologis, target pasar ini adalah individu dengan gaya hidup modern yang peduli pada kebersihan dan penampilan, menyukai produk fashion, serta mengutamakan layanan perawatan yang praktis, cepat, dan profesional. Untuk potensi pasar, Kecamatan Karawang Barat merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan kepadatan penduduk dan mobilitas tinggi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Karawang tahun 2025, wilayah ini memiliki 174.719.000 penduduk dengan luas sekitar 39,51 km², sehingga memiliki potensi pasar yang besar bagi jasa perawatan sepatu seperti Clean Up Care. Berikutnya ada calon konsumen. Data kependudukan menunjukkan bahwa penduduk usia 17-35 tahun di Kecamatan Karawang Barat yang merupakan segmen potensial bagi Clean Up Care yang berjumlah sekitar 55.473 jiwa. Nah, karena perawatan sepatu, tas, dan topi tidak dilakukan setiap hari, maka perhitungan calon pelanggan Clean Up Care menggunakan asumsi realistis, yaitu sekitar 5% dari penduduk usia 17-35 tahun yang berpotensi menggunakan layanan ini secara rutin. Nah, hasil perhitungan menunjukkan calon pelanggan per hari Clean Up Care yaitu sekitar 396 orang, dan calon pelanggan per minggunya sekitar 2.774 orang. Setelah kita mengetahui calon konsumen per hari yaitu sekitar 396 orang, kita asumsikan jumlah pelanggan potensialnya yaitu 60%. Jadi 60% dikali 396 orang, hasilnya yaitu 238 orang. Nah, dari total pasar yang ada, 4 pesaing telah menguasai 40% pasar, sehingga masih tersisa 60% calon pelanggan potensial. Nah, berdasarkan perhitungan, pelanggan yang sudah dilayani itu sekitar 95 orang, pelanggan yang belum dilayani sekitar 143 orang, dan perkiraan pelanggan yang dapat dilayani oleh Clean Up Care yaitu 80 orang per hari. Nah, berdasarkan estimasi 80 pelanggan per hari dengan tarif rata-rata 70.000,
Potensi pendapatan harian Clean Up Care mencapai sekitar 6.020.000 dengan asumsi 24 hari kerja per bulan. Potensi pendapatan bulanan mencapai 144.480.000. Sementara itu dengan 288 hari kerja per tahun, total potensi pendapatan tahunan diperkirakan sebesar 1.733.760.000. Berikutnya ada media promosi yang dilakukan oleh Clean Up Care. Clean Up Care memanfaatkan berbagai media promosi, diantaranya seperti digital marketing, yaitu Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Dan ada juga promosi fisik seperti banner, brosur, dan kerja sama mitra. Dan ada juga strategi loyalitas pelanggan dan sistem poin aplikasi. Oke, berikutnya ada kajian aspek Pestel Clean Up Care. Berdasarkan hasil analisis Pestel, faktor eksternal menunjukkan bahwa lingkungan bisnis di Karawang, khususnya Karawang Barat, sangat mendukung pendirian dan pengembangan usaha Clean Up Care. Yang dibuktikan dengan skor Pestel sebesar 4,50, menunjukkan lingkungan makro bisnis Clean Up Care sangat potensial dan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Dan dukungan pemerintah daerah terhadap UMKM melalui bantuan, pelatihan, dan pendampingan mendorong kebutuhan modal, legalitas, dan operasional usaha. Serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Karawang yang ditandai daya beli meningkat serta gaya hidup modern dan digital membuka peluang pasar yang luas. Perkembangan teknologi digital dan jaringan internet cepat mendukung pemasaran online, sistem pemasaran daring, dan efisiensi layanan. Serta regulasi lingkungan dan kebijakan daerah yang mendukung praktik usaha ramah lingkungan serta memberikan kapasitas hukum bagi usaha Clean Up Care. Dan berikut strategi yang dapat dijalankan berdasarkan analisis Pestel Clean Up Care. Yang pertama, optimalisasi dukungan pemerintah, jadi memanfaatkan program bantuan UMKM dan UF untuk memperoleh modal dan pelatihan, sekaligus mendaftarkan merek melalui program Gelegar dan pelindungan hukum. Yang kedua, pemanfaatan pertumbuhan ekonomi, sesuaikan layanan dan paket harga dengan daya beli masyarakat yang meningkat, serta fokus pada ekspansi pasar di wilayah urban Karawang. Yang ketiga, digitalisasi layanan, jadi menggunakan jaringan 5G dan internet cepat untuk mempermudah pemesanan online, promosi digital, dan manajemen layanan berbasis cloud. Yang keempat, praktik rumah ramah lingkungan. Terapkan pengelolaan limbah dan kemasan ramah lingkungan sambil memperhatikan lokasi operasional agar aman dan dari resiko banjir. Yang kelima, bisa menerapkan strategi kompetitif sosial teknologi. Sesuaikan promosi dan layanan dengan gaya hidup masyarakat modern, konsumtif, dan terbuka terhadap inovasi teknologi untuk meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada kajian aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada pemilihan lokasi. Lokasi Clean Up Care berada di Jalan Tuparep nomor 15 Karawang Barat. Lokasi ini dipilih karena berada di pusat aktivitas perkotaan, dekat dengan perumahan padat dan area komersial. Akses jalannya yang mudah, fasilitas parkir, serta dukungan internet yang baik menjadikan lokasi ini strategis untuk menjangkau pelanggan dan mendukung operasional serta layanan digital usaha. Yang kedua ada peralatan dan perlengkapan operasional yang digunakan oleh Clean Up Care. Peralatan produksi Clean Up Care meliputi mesin pembersih sepatu otomatis, mesin pencuci tekstil mini, mesin vakum, blower udara, kompresor dan spray gun profesional, rak pengering bertingkat, meja kerja stainless, timbangan dan wadah pencampuran cairan, serta perlengkapan pendukung seperti sikat, kuas, kain microfiber, botol spray, sarung tangan, dan masker kerja. Berikutnya ada bahan baku dan biaya operasional. Bahan baku yang digunakan Clean Up Care meliputi berbagai cairan pembersih untuk semua jenis material, seperti cairan Fast Clean, Deep Clean, Fabric Cleaner, pewangi, dan antibakteri, cairan repaint atau restorasi warna, cairan pelindung atau coating protector, serta perlengkapan pendukung seperti plastik dan box kemasan, label dan stiker pelanggan, serta karet pengikat dan pelindung sepatu. Untuk biaya operasional, total biaya operasional Clean Up Care per bulan diperkirakan sebesar 73.970.000, yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 9.170.000, biaya tenaga kerja dan overhead sebesar 57.500.000, serta biaya lain-lain sebesar 7.300.000, yang mencakup pajak,
peralatan dan kendaraan, serta promosi dan layanan pendukung. Selanjutnya ada alur proses produksi Clean Up Care. Proses operasional Clean Up Care dimulai dari penerimaan barang, baik melalui layanan drop off maupun pick up. Selanjutnya pelanggan melakukan konsultasi dan pemilihan layanan sesuai kebutuhan. Kemudian barang dicatat dan diberi label untuk memastikan keamanan dan ketepatan proses. Setelah itu barang diproses sesuai jenis layanan yang dipilih, yaitu fast clean, deep clean, repaint restorasi, atau protecting coating. Selanjutnya ada kajian aspek teknis dan teknologi. Berikut ini adalah gambar desain bangunan, layout lantai 1 dan lantai 2 Clean Up Care. Oke, selanjutnya ada kajian aspek finansial tentang kebutuhan modal Clean Up Care. Kebutuhan modal usaha Clean Up Care terdiri dari investasi aset sebesar 170.700.000 dan modal kerja sebesar 73.470.000, sehingga modal awal yang dibutuhkan mencapai 244.170.000. Seluruh kebutuhan modal tersebut berasal dari modal sendiri tanpa menggunakan pinjaman, sehingga risiko finansial usaha relatif rendah. Berdasarkan perhitungan arus kas dan cash flow of capital, total investasi Clean Up Care sebesar 244.170.000 dengan umur ekonomis 5 tahun menghasilkan penyusutan tahunan sebesar 48.834.000 dari pendapatan neto sebesar 504 juta. Diperoleh laba setelah pajak atau IT sebesar 190.598.000, sehingga arus kas bersih tahunan mencapai 239.432.000. Proyek arus kas selama periode 2026 sampai 2030 menghasilkan total proceed sebesar 1.227.160.000 yang setelah didiskontokan dengan tingkat diskonto 20% menghasilkan present value of proceed sebesar 730.619.680.000. Hasil ini menunjukkan nilai bersih proyek yang positif, menegaskan bahwa usaha Clean Up Care layak dijalankan secara finansial. Selanjutnya, analisis kelayakan bisnis Clean Up Care. Berdasarkan analisis break-even point atau BEP, usaha Clean Up Care mencapai titik impas pada 1.057 unit layanan dengan harga jual rata-rata 70.000 per unit, sehingga diperlukan pendapatan sebesar 73.990.000 untuk menutup seluruh biaya operasional. Target penjualannya yaitu 25-86 pelanggan per hari menunjukkan bahwa BEP dapat dicapai dalam waktu kurang dari 3 bulan. Sehingga mencerminkan tingkat risiko usaha yang relatif rendah dan kemampuan menghasilkan pendapatan yang stabil sejak awal operasional. Selain itu, hasil analisis kelayakan finansial menunjukkan kinerja investasi yang sangat baik. Payback period atau PP terjadi dalam waktu 1 tahun 7 hari, lebih cepat dibandingkan rata-rata industri selama 3 tahun. Nilai ARR sebesar 161%, NPV positif sebesar 486.449.680.000, IRR sebesar 93,02%, serta probability index atau PI yang lebih dari 1 yaitu sebesar 2,99, menunjukkan bahwa usaha ini memberi tingkat pengembalian yang tinggi dan nilai tambah bagi investor. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan analisis kelayakan usaha, Clean Up Care dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Aspek legalitas telah terpenuhi, peluang pasar menunjukkan potensi pasar yang besar, dan analisis PESTEL memberikan dukungan positif terhadap keberlangsungan usaha. Dari sisi teknis dan teknologi, operasional didukung oleh sarana yang memadai, sementara aspek finansial menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Sehingga Clean Up Care memiliki prospek yang baik untuk berkembang secara berkelanjutan. Mungkin itu saja presentasi laporan kajian studi kelayakan bisnis jasa Clean Up Care. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.